Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya mohon dipimpin. Siap, gerak. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan bacaan doa tersebut kita dapat dipermudah oleh Allah dalam melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita absen terlebih dahulu nih. Ya, Siapa? Afifah Isnaini, Hadiroh. Dara Sri Rezeki, Gak ada, Pak. Sakit. Izin Pak Sakit. Sakit Pak. Dik Bintang, Ada, Pak. Raffi Malik, Ada, Pak. Ria Belzana. Hadiroh. Ya nggak masuk dari satu ya. Oke, Pak. Ya. Kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Pada hari ini kita akan mempelajari materi ijtihad. Sebelumnya ada yang tahu ijtihad itu apa? Gak tahu, Pak. Nggak tahu. Apa ya? Bisa disimak di buku paket kalian. Oke, siap. Ijtihad dari kata fikir lagi jahada. Yang bentuk masdarnya jahdun. Yang berarti kesungguhan atau sepenuh hati untuk serius. Banyak rumusan yang diberikan mengenai definisi ijtihad ini. Menurut Imam Asy-Syukani, ijtihad merupakan suatu mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i yang bersifat amali melalui cara istinbat. Adapun hukum dasar dari ijtihad ini bisa dibacakan Quran surat An-Nisa ayat 59 oleh Mas Bintang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, ayat itu diperintahkan untuk selalu mengembalikan setiap permasalahan kepada hukum Allah, yaitu Al-Quran, dan hukum Rasul, yaitu Sunnah Nabi. Cara yang ditempuh dalam mengembalikan perbedaan pendapat tersebut yaitu dengan cara ijtihad, dengan memahami kandungan makna dan prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada Quran dan Al-Hadis. Kemudian menerapkan makna dan prinsip tersebut pada persoalan yang sedang dihadapi. Adapun hukum ijtihad ini adalah wajib bagi orang yang sudah mencapai tingkat fikih atau mujtahid. Ada syarat-syarat tertentu nanti bisa diutarakan. Jika belum mencapai kedudukan faqih, maka dianjurkan bermazhab. Jadi ikut-ikutan untuk bermazhab. Bertaklid kepada orang lain tidak diperbolehkan bagi seorang yang sudah mencapai derajat mujtahid. Yang selanjutnya, perkembangan ijtihad. Perkembangan ijtihad sendiri pada zaman Rasulullah, sahabat dan tabi'in itu berbeda. Ijtihad berkembang mengikuti perkembangan zaman. Sebagaimana diketahui, sumber hukum pada awal permulaan Islam pada masa Rasulullah yaitu Al-Quran dan Hadis. Namun pada masa Rasulullah ijtihad belum bervariatif seperti sekarang ini. Ijtihad dengan berbagai variasinya mulai berkembang
pada masa sahabat dan tabi'in serta masa-masa generasi selanjutnya seperti masa saat ini. Adapun ijtihad waktu zaman Rasulullah ketika kisah pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Ketika itu ia menjelaskan metode ijtihad dengan menyebutkan hierarki sumber hukum secara berturut-turut, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ar-Ra'i atau pemikiran penalaran hukum. Berikut ijtihad pada masa sahabat berlangsung setelah wafatnya Rasulullah SAW. Hari ini akan dikemukakan beberapa contoh ijtihad pada masa sahabat. Yang pertama, ketika pemimpin umat Islam yaitu Rasulullah SAW wafat, ketika itu tidak ada yang menggantikan, maka pada saat itu sahabat berijtihad bahwa harus ada pengganti Rasulullah yang dapat meneruskan perjuangan Islam. Yang disebut pemimpin tersebut disebut khalifah. Yang kedua, contoh pada masa sahabat yaitu pembukuan Al-Quran. Pada zaman Rasulullah, Al-Quran tidak disuruh untuk dibukukan, tapi pada saat masa sahabat ini dipikirkan oleh sahabat-sahabat karena pada masa itu banyak penghafal Al-Quran yang meninggal. Untuk menanggulangi hal tersebut, sahabat-sahabat memikirkan bahwa harus dibukukannya Al-Quran untuk menjaga Al-Quran tersebut. Dan yang selanjutnya ijtihad pada masa tabi'in. Contoh tersebut pada masa Sa'id bin Ibnu Al-Musayyab. Kalangan sahabat ini kemudian berkembang dengan sebutan Madrasah Madinah. Dan yang kedua Madrasah Kufah oleh Ibrahim Al-Hanafi. Kegiatan ijtihad pada masa tabi'in dianggap sebagai perantara antara ijtihad pada masa sahabat dan ijtihad pada masa Imam Azhar. Jadi ketika tabi'in ini berijtihad itu menghubungkan sebelumnya dari masa sahabat ke masa sekarang, atau sebelum sekarang itu Imam Azhar, keempat Imam Azhar ya. Bisa disebutkan apa saja Imam Azharnya? 4 urut-urut. Hanafi. 1. Imam Mazhab Hanafiyah. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, keempat mazhab itu bisa menjadi penghubung antara tabi'in atau pada masa sahabat ke kita masa sekarang. Kemudian syarat-syarat menjadi mujtahid bisa dibacakan Mbak Afifah. Oh iya Kak. Yang pertama itu Islam dan merdeka, balik dan berakal, lalu mengetahui dalil nakliyah dan kehujahannya, terus mengetahui bahasa Arab, mengetahui ayat-ayat dan hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum, lalu mengetahui ilmu fikih, mengetahui nas dan man, lalu mengetahui ijma ulama, terus mengetahui sebab turunnya asbabun nuzul. Ya, betul. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak. Saya Pak Umar. Oh iya, apa maksudnya? Kan dari tingkatan mujahid ini loh Pak. Beristinbat itu apa? Istinbat. Nggih. Secara etimologi, istinbat itu berarti air yang keluar pertama kali dari sumber yang telah digali. Secara terminologi, yaitu suatu pengerahan atau upaya untuk mengeluarkan makna-makna yang berada dalam nas Al-Quran dan hadis. Adapun tingkatan mujtahid ini dibagi menjadi 5 ya. Ya. Saya bagi menjadi 2 kelompok. Ya, siap. Mbak Afifah dan Mas Hendra kelompok 1, Oke. Mbak Ria dan Mas Bintang kelompok 2. Oke, Pak. Ya, Kak. Oke Pak. Saya kasih suatu permasalahan ya. Nanti bisa disebutkan permasalahan itu termasuk tingkatan dari mujtahid yang mana. Oke. Seorang mujtahid yang mempunyai pengetahuan lengkap untuk beristinbat dengan Al-Quran dan hadis dan menggunakan kaidah mereka sendiri dan diakui oleh orang-orang alim. Itu tingkatan yang mana, Mbak? Bisa didiskusikan bersama Mas Hendra. Dan yang kedua, kelompok 2, Ya. hafal dan paham
kaidah imam-imamnya masih lemah dalam menetapkan suatu keputusan, seperti menetapkan suatu dalil dan kias, itu tingkatan mujtahid yang mana? Bisa diskusikan ya. Baik, Pak. Sudah? Sudah. Perwakilan kelompok bisa masuk ke depan, ditulis tingkatan mujtahidnya apa, terus diterangkan sedikit mengenai hal tersebut. Ini Pak. Ya, bisa diterangkan kenapa Mas Findra memilih tingkatan tersebut? Karena dari soal Bapak tadi menjelaskan bahwa seorang mujtahid yang mempunyai pengetahuan lengkap untuk beristimbat dengan Al-Quran hadis dan menggunakan kaidah mereka sendiri itu pengertian dari mujtahid mutlak. Oh iya, betul. Nah, Bisa kasih tepuk tangan. Kemudian kelompok 2 bisa dituliskan jawabannya, Siap. hasil diskusi. Bisa dijelaskan kenapa Mbak Ia memilih tingkatan tersebut? Ya karena di mustahil fatwa itu orang yang hafal dan paham terhadap kaidah imam mazhab mampu menguasai permasalahan yang sudah jelas yang atau sulit, dia masih lemah dalam menetapkan suatu putusan berdasarkan dalil serta lemah dalam menetapkan kias. Iya, betul. Bisa tepuk tangan. Untuk kesimpulan pada materi pada hari ini bisa disimpulkan tadi istihad apa pengertiannya? Mengeluarkan mengeluarkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i. Amali melalui cara istinbat. Terus dasar hukum istihad dalam Quran surah berapa? Dan terus hukumnya Hukumnya wajib bagi seorang Ya sudah disampaikan fakir atau mustahil. terus perkembangan istihad tadi ada berapa zaman? dua. Ada 3, 4 Empat sama Oh, ini ya. ketika Nabi Rasulullah Terus kemudian sahabat dulu Sahabat, terus Nabi Nabi. terus zaman imam sampai sekarang. Ya. Terus syarat-syaratnya tadi apa? Pertama Ya. Ya. pengetahuan dalil, tahu bahasa Arab, mengetahui hasil kamu, permasalahan ijma ulama, Sebab punya asal Dan cukup sekian. Sebelum kita akhiri pada hari ini, Bapak memberikan tugas ya. Ya. Halaman 59. Ya, 59 soal 5 soal saja. Besok dikumpulkan pekan depan ya. apa Pak? Oke Pak, siap Pak. Ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, Siap dan Pak. tetap rajin belajar. Oke. Mari kita tutup pelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah dan dilanjutkan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian akhir kalam. Bila saya dapat suatu kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.